Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait yaitu bocoran manga baru sequel dari Record of Ragnarok yang berjudul God Apocalypse yang akan menceritakan kisah pertarungan antar dewa sebelum pertarungan Ragnarok dimulai antara umat manusia melawan para dewa. Nah, di situ akan ada beberapa penjelasan dan juga bocoran terkait chapter pertamanya. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Nah, minasan, ada berita terbaru nih. Setelah kemarin kemunculan yaitu Full Manga Record of Ragnarok chapter ke-90 yang mana kita akan diperlihatkan yaitu pertarungan antara Okita Soji dan Susanoo no Mikoto. Seperti biasa, Record of Ragnarok juga akan menampilkan manga terbarunya sequel dari Record of Ragnarok yaitu spin-off Record of Ragnarok yang biasanya spin-off sendiri akan berisikan kisah umat manusia para petarung di Record of Ragnarok, yaitu seperti kisah Lebohausen, kemudian yang sekarang ini Jack the Ripper, dan berita terbarunya di majalah Comic Zenon telah diumumkan bahwa untuk bulan sekarang ini, tepatnya di tanggal 25, akan muncul manga terbaru sequel Record of Ragnarok yang berjudul God Apocalypse. Dan apa sih manga spin-off Record of Ragnarok yang berjudul God Apocalypse ini? Nah, menurut berita yang beredar di majalah Comic Zenon dan juga para spoiler luar negeri di Twitter, mereka mengungkapkan bahwa manga Record of Ragnarok spin-off ini yang berjudul God Apocalypse akan menceritakan kisah atau kejadian sebelum terjadinya Ragnarok dimulai, yaitu pertarungan antara umat manusia versus para dewa. Nah, di sini akan diceritakan tuh pertarungan antar dewa-dewa yang akan memperebutkan kekuasaan masing-masing. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini akan mengisahkan kisah, yaitu pemilihan para dewa yang akan mewakili para dewa untuk bertarung melawan umat manusia. Kemudian katanya bahwa dewa-dewa yang di Record of Ragnarok itu sebelumnya tidak ada. Nah, di manga spin-off ini akan ada banyak dewa-dewa dari berbagai mitologi. Dan seperti yang kita tahu, bahwa di Record of Ragnarok itu hanya ada sekitar beberapa mitologi saja, seperti mitologi Jepang, Yunani, Mesir, Nordik. Nah, hanya 4 mitologi yang ada di Record of Ragnarok. Tetapi katanya, berita-beritanya sih ya, di manga ini akan menjadi beberapa mitologi seperti Celtic, Cina, Aztec, Romawi, dan masih banyak mitologi-mitologi dewa-dewa yang lain yang akan dimunculkan dalam manga spin-off kali ini. Seperti yang digambarnya sendiri, kalian bisa lihat bahwa di sana sudah ada Dewa Indra. Kemudian ada 2 dewa lagi yang menurut Sensei ini adalah dewa baru yang akan dimunculkan di manga ini. Dan kalau kita analisis nih dari kedua karakter yang baru ini ya, kalau misalnya Dewa Indra kita udah tahu lah dia sendiri dari mitologi India. Sedangkan 2 dewa ini nih masih pertanyaan, siapa sih dewa-dewa ini dan dari mana asal mitologinya? Kalau Sensei lihat ya, kita bisa melihat dewa yang sebelah kiri yang Dewa Indra itu merupakan salah satu dewa dari mitologi Mesir. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa di mitologi Mesir sendiri pasti dewanya menggunakan kalung yang khas, yaitu kalung melingkar seperti Anubis dan lain-lain. Nah, itu khas ya, udah jelas ya, itu pasti dari mitologi Mesir. Nah, yang menjadi kontroversial adalah dewa yang tengah-tengah ini. Nah, dewa yang tengah-tengah ini ada 2 kemungkinan. Ada yang bilang bahwa itu adalah salah satu dewa dari mitologi Celtic, dan juga ada yang bilang bahwa itu adalah Siegfried pada saat masih muda dan belum di penjara Tartarus. Dan kalau boleh Sensei prediksikan terkait cerita dari Record of Ragnarok God Apocalypse ini, ada kemungkinan 2 cerita yang akan berlangsung. Yaitu yang pertama adalah kisah sebelum pertarungan Record of Ragnarok antara dewa dan umat manusia, yang mana para dewa sendiri akan bersaing menjadi perwakilan para dewa untuk melawan umat manusia. Dan kisah yang kedua adalah para dewa yang berkonflik untuk merebut tahta dan juga kekuasaan di Valhalla. Secara ya, kalau kita lihat saat ini Ragnarok dipimpin oleh Dewa Zeus yang merupakan dia sendiri di mitologi Yunani.
Tetapi untuk Valhalla, Helheim, dan lain-lain itu menjadi kekuasaan dari mitologi Nordik. Ada kemungkinan nih konflik antara Nordik dan Yunani akan semakin ketat dan bahkan ada ikut campur dari dewa-dewa yang lain juga untuk menguasai Valhalla. Dan kalau kemungkinan kedua yang terjadi di kisah God Apocalypse ini akan menyambung ke sequel Record of Ragnarok yang sesungguhnya. Yang seperti kita tahu bahwa Dewa Odin sendiri sudah terbongkar rahasia aslinya untuk mengikuti Ragnarok, dan bahkan dia sendiri yang merencanakan Ragnarok itu agar dia sendiri bisa membangkitkan God of Primordial. Nah, untuk apa sih God of Primordial ini dibangkitkan? Karena seperti yang kita tahu bahwa Valhalla pada saat ini dikuasai oleh mitologi Yunani. Oleh karena itu, Odin sendiri ingin merebut Valhalla kembali untuk mitologi Nordik. Jadi ini nyambung ya, dan menjadi motivasi kenapa Odin sendiri ingin membangkitkan God of Primordial, yaitu untuk membantunya dan juga untuk merebut kekuasaannya dari mitologi Yunani. Nah, itulah minasan terkait pembahasan kisah spin-off baru Record of Ragnarok yang berjudul God Apocalypse. Jadi gimana menurut minasan terkait penjelasan kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!